Haleluya, selamat pagi, selamat beribadah kembali di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Di dalam bulan yang baru ini, kita boleh beribadah dengan perjamuan Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita, sebab dialah anak domba Allah yang telah mati bagi kita, menebus segala dosa dan mengangkut segala celah dan malu kita. Kita akan mempersiapkan hati kita masuk dalam doa. Kita semua bangkit berdiri dan kita akan nyanyikan satu pujian. Engkaulah kekuatanku, dialah segalanya. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau bermata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya, Yesus anak domba Allah.
Bapak Pendeta Ho Edi akan pimpin di dalam doa. Bapa Sorgawi yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang dengan penuh ucapan syukur dan terima kasih Tuhan, karena anugerah kasih karunia pemeliharaan kemurahan, kekuatan Tuhan, sehingga kami boleh ada kembali untuk beribadah kepada Tuhan. Bahkan Tuhan, kami akan ambil bagian dalam perjamuan Tuhan, di mana tubuh dan darah-Mu yang sudah tersedia di hadapan kami. Terima kasih Bapa di sorga, menjadi kerinduan kami Tuhan. Kami mau berjumpa dengan Engkau dalam ibadah ini Tuhan. Kami mau menghampiri tahta kasih karunia-Mu, hadirat-Mu Tuhan ada di tengah-tengah kami. Tuhan memberikan kekuatan, damai, sejahtera, sukacita bagi kami. Bahkan Engkau Tuhan juga berfirman lewat hamba-Mu sebentar, menguatkan iman kami Tuhan dalam menghadapi dunia ini Bapa. Terima kasih Tuhan, pimpinlah ibadah kami dari awal sampai selesainya. Urapi hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam ibadah ini. Urapi jemaat-Mu kami semua ya Tuhan. Untuk kami masuk hadirat Tuhan, merasakan kehadiran Tuhan, memuji dan memuliakan, meninggikan Tuhan. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulaikan ibadah ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Dialah segalanya bagi kita, sebab Dia telah korbankan dirinya, dan Dialah Tuhan kita yang manis. Haleluya. Haleluya. Dan selalu manis dalam hidup kita, karena kasih karunia-Nya selalu ada bersama kita. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Rahmatnya kekal selamanya, tak berubah, berubah.
hari rahmat-Nya baru selalu, dan janjinya seperti fajar pagi hari pasti akan muncul. Haleluya. Kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita untuk menerima taburan firman Tuhan. Janji-Mu seperti fajar pagi hari. Haleluya. Ketika kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, aku tak betapa dalam kasih-Mu. Janji Tuhan tidak pernah salah, dan Dia selalu mempersiapkan segalanya bagi kebaikan kita. Kita akan siapkan hati kita, dan saya akan serahkan mimbar ini kepada Ibu Gembala. Haleluya. Kita nyanyikan kur lagu ini. Janji-Mu seperti fajar. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tak Bapa kami yang ada di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan terima kasih kalau pada pagi hari ini kami dapat berbakti bersama-sama dalam rumah tangga kami masing-masing. Tuhan, mari Engkau hadir bersama tengah kami. Tuhan, Engkau yang akan memimpin dari awal hingga akhir. Urapi hamba-Mu, urapi telinga-telinga kami yang mendengar, bahwa firman-Mu yang akan dibawa tidak lalu dengan sia-sia, tetapi belum mengambil tempat dalam setiap hati kami. Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau memimpin dalam segala hal. Kami serahkan pekerjaan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kalau pagi hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada, satu anugerah dan pertolongan Tuhan. Tuhan berikan waktu kepada kita untuk berbakti dan memuliakan Tuhan. Pagi hari ini kita akan baca bersama-sama dalam Injil Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-32. Injil Lukas 15 ayat 11 sampai yang ke-32. Untuk menghormati firman Tuhan, mari kita sama-sama berdiri. Kita sama-sama baca, tidak apa-apa panjang ya.
Kita baca sama-sama supaya tahu jalan ceritanya. Lukas pasal yang ke-15 ayat 11 sampai 32. 1, 2, 3. Yesus berkata lagi, aku seorang punya 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu dia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kembali jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah ia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan dia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan aku belum pernah tetapi padaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Dia telah hilang dan didapat kembali. Silakan duduk. Terima kasih. Kita sering mendengar akan cerita ini, perumpamaan tentang anak terhilang. Dalam Lukas pasal yang ke-15 ini ada 3 perumpamaan. Yang pertama yaitu perumpamaan tentang domba yang hilang. Yang kedua adalah dirham yang hilang. Yang ketiga adalah anak terhilang. Perumpamaan yang pertama ialah domba yang hilang. Kalau domba yang hilang, dia harus dicari. Dirham hilang harus dicari. Domba dan dirham dia tidak bisa bertobat. Tetapi anak terhilang dia harus kembali. Tapi dalam pengalaman
saya ya, orang yang sudah tidak mau datang lagi ibadah, sudah mundur, sudah tinggalkan Tuhan, saya cari, saya datangi. Ini pengalaman saya ya, saya datangi. Apa sudah bertahun-tahun kok nggak datang? Apa betah di rumah? Mereka diam aja, diam ya, tidak ada. Tetapi di sini domba dan dirham tuh harus dicari sama yang empunya. Domba adalah yang empunya, ya Tuhan yang menjadi gembala kita. Dia harus mencari sampai dapat. Sebab domba tidak bisa pulang sendiri. Ya. Kalau kucing dibuang, dia bisa pulang. Kalau anjing dibuang, bisa pulang. Ini pengalaman kita. Di Kupang kita piara kucing, piara anjing. Ya, untuk jaga. Dan kucing untuk tangkap tikus, binatang apa. Sebab masih ada banyak pohon-pohon ya. Banyak tikus, banyak kalajengking, kelabang dan sebagainya. Kalau ada kelabang dulu, waktu masih saya di Pulau Jawa, saya takut lari ya. Sebab takut, rasanya nggak tega untuk memukul dan membunuhnya. Tetapi serentak di sana, kalau kita diamin nggak pukul, pasti gigit kita bila mana kita di mana saja kita duduk ya. Jadi harus sih. Nah, cara Tuhan mencari akan domba yang terhilang. Domba tidak bisa pulang. Begitu juga kehidupan kita, saudara. Kalau kita sudah jauh dari Tuhan, ya, kita tidak bisa lagi datang kepada Tuhan atau ke gereja. Harus orang yang cari, harus gembala yang cari, baru bisa kembali. Dia tidak bisa bertobat, domba ya, binatang tidak bisa bertobat. Dirham atau barang tidak bisa bertobat, tetapi anak bisa bertobat. Kalau dia tidak kembali, tidak bertobat, dia hidup kebinasaan menimpa hidupnya untuk selama-lamanya. Tetapi saya di sini hanya mengambil perumpamaan sebagai anak terhilang. Di sini diceritakan ada satu bapak mempunyai anak yang sulung dan yang terakhir, yang kedua. Orang kaya ini banyak harta, banyak pegawai atau pekerja di rumahnya limpah dengan berkat, kekayaan, tidak kekurangan. Apa saja yang dimauin mesti ada. Nah, satu kali kelak si bungsu ini datang kepada bapaknya. Bapak, berikanlah harta aku akan pergi ke negeri yang jauh. Bagi-bagikanlah harta ini sebelum aku pergi. Dan bapak ini memberikan harta. Dan setelah dikasih harta, dia pergi. Harta itu nggak tahu apa, emas atau apa. Di sini dikatakan dijual, dan dia pergi ke tempat yang jauh daripada bapaknya, jauh daripada kakaknya, pokok jauh daripada keluarga. Dia merantau seorang diri. Setelah itu dia habiskan, boroskan ya, dengan perkara-perkara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, sehingga dia menjadi miskin. Dan pada waktu itu timbullah kelaparan di negeri itu. Tidak ada makanan, tidak ada beras, tidak ada ini, tidak ada uang juga bagi si perantau ini, tidak bisa membeli apa-apa. Kelaparan. Akhirnya dia cari pekerjaan.
pekerjaannya. Dia suruh pergi ke ladang untuk menjaga babi. Saudara, hina sekali. Menjaga babi, memberi makan babi, memberi minum babi, mandiin babi. Saudara, di rumah dia seperti anak raja, tidak kerja apa-apa, hanya makan, minum, tidur dan sebagainya. Tetapi di situ dia rasa, aduh, hina sekali pekerjaan penjaga babi. Dan waktu babi diberi makan, dia ingin makanan babi, tetapi tidak bisa, tidak dapat, tidak boleh itu untuk babi. Kalau kamu makan pasti babinya kekurangan ya. Sebab waktu itu kelaparan di negeri itu tidak ada, susah makanan bagi orang yang tidak mempunyai lumbung. Tetapi bagi si orang kaya ini tetap berlimpah-limpah dalam rumahnya. Di situ dia sadar, wah, di rumah bapakku banyak orang-orang kerja, ya, pembantu-pembantu di rumah, limpah dengan makanan, tidak kelaparan, tidak susah. Aku di sini malah duit tidak ada, pakaian pun mungkin tinggal satu, ya, tidak ditulis di sini. Pasti dia jual untuk beli makanan, sebab tidak ada duit. Habis, menjadi miskin, saudara. Nah, setelah itu baru dia ingat. Banyak kali orang-orang yang sudah mundur, dia setelah pailit, setelah susah, baru ingat, aduh, dulu aku di gereja banyak kawan, tidak kekurangan, ada kekuatan, ada kesenangan, ada damai sejahtera. Dia ingat di rumah Bapa limpah dengan makanan dan minum. Setelah itu dalam hatinya, aku akan kembali. Tetapi bagaimana? Ada ketakutan, sebab sudah bersalah. Orang takut kepada Bapa berarti sudah bersalah. Orang takut kepada Tuhan berarti sudah bersalah. Takut ada dua macam. Takut menghormati kepada Bapa, takut karena perbuatannya salah. Jadi anak ini, gak apa-apa, aku akan kembali kepada Bapa. Biar nanti aku bilang aku sudah berdosa kepada surga dan Bapa. Jangan jadikan aku anak lagi, tetapi jadikanlah aku hamba-hamba atau pekerja-pekerja Bapa. Bapak dengar nggak? Saudara dengar. Dan pada waktu itu anak mungkin sudah compang-camping bajunya, sudah kotor, rambutnya mungkin sudah panjang, sebab tidak bisa digunting, tidak punya uang. Tetapi dia memberanikan diri, apa yang akan terjadi terserah. Kembali, jalan kembali adalah jalan kemenangan. Jalan kembali adalah berkat-berkat yang datang dari surga. Kembali, ingat kasih Tuhan yang begitu besar, yang tidak berkesudahan. Dia kembali kepada Bapa. Bapa tiap hari menunggu kapan itu anak pulang. Kalau sudah tidak ada kabar, apakah masih hidup, apakah masih sudah mati, tidak tahu, tidak ada kabar. Nah, setelah itu waktu duduk di depan, lihat siapakah itu, seperti anakku, rambut sudah gondrong, kotor, kumal, ya. Dilihat, makin hari makin jam-jam kedatangannya, dilihat, wah, itu anak. Dia berlari, si bapak ini, ya, berlari menyongsong akan anaknya. Sudah rindu melihat anaknya yang sudah pergi bertahun-tahun. Setelah dekat, lantas dipeluk dan dicium karena kasih.
Setelah itu dibawa, mungkin suruh dimandiin, suruh mandi, suruh cukur rambut, mungkin pasti ya. Lantas dibilang, ambilkan jubah, pakaikanlah kepada tubuhnya. Ambilkan cincin, kenakanlah kepada jarinya. Ambilkan sepatu, saudara. Dan setelah itu sembelihlah domba yang tambun. Kita akan bersuka cita karena anakku sudah kembali dan hidup. Disangkanya mati tetapi masih hidup, sehat, mungkin kurus ya sebab kurang makan. Nah setelah itu rame-rame makan minum bersuka cita ya keluarga bapak ini serta anak. Nah pakaian bapak terutama memberi pakaian kebenaran Allah, pakaian kesucian Allah dikenakan kepada anak yang pemberontak ini, anak yang menghabiskan harta. Dia tidak ingat lagi kesalahan. Bapak ini tidak ingat lagi dosanya, kesalahan, karena kasih kepada anak. Baju dipakaikan kepada, jubah dipakaikan kepada anaknya. Setelah itu ambil cincin, kenakanlah kepada jarinya. Cincin adalah kasih yang tidak berkesudahan. Tidak ada ujungnya kasih. Kasih Tuhan itu besar, tidak ada ujung-ujung. Selalu tidak berkesudahan, tidak ada sudahnya, tidak ada ujungnya. Kasih kepada manusia, kenakan kepada jari. Lantas berikan dia kasut atau sepatu. Sepatu artinya damai, perdamaian atau Injil. Sepatu Injil artinya perdamaian, penginjilan untuk pekabaran Injil, mendamaikan satu dengan yang lain. Satu dengan yang lain sudah retak. Dengan sepatu itu mereka disatukan kembali, damai sejahtera dari Tuhan. Setelah itu anak yang sulung datang dari ladang. Dia lihat ada apa rame-rame, tidak biasanya. Dia mendekat, lantas ada pekerja situ. Dia tanya, ada apa? Dia bilang, anak, adikmu sudah pulang. Mereka rame-rame, ada musik, tarian, bersuka cita karena anak si bapak ini sudah kembali. Setelah itu dia marah. Anak ini marah, anak sulung. Terus bapaknya keluar panggil. Terus dia katakan, Bapak, selama bertahun-tahun aku mengikuti Bapak di dalam rumah. Belum pernah Bapak memberikan seekor kambing untuk aku bersuka cita dengan teman-teman. Tetapi bapaknya katakan, ya kamu kan ada di rumah bersama-sama makan di tempat ini. Dia sudah merantau, dianggapnya dia sudah mati, tetapi dia kembali. Patutlah kita bersuka cita. Nah, saudara, anak sulung mati, marah kepada bapaknya. Sebab bapaknya membuat pesta untuk anaknya, menyambut anaknya itu, kesayangannya. Anak sulung marah. Ayat yang kedua dari pasal yang ke-15 saya bacakan ya. Lukas 15 ayat yang kedua. Coba siapa yang itu tolong bacakan. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya,
Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Ya, terima kasih. Anak sulung marah kepada bapaknya, tegal adiknya kembali serta berpesta pora di dalam rumah bapak. Marah sehingga dia katakan, aku tinggal sama bapak, belum pernah diberikan seekor kambing untuk aku pesta dengan sahabat-sahabat. Di sini orang Farisi dan orang ahli-ahli Taurat, orang yang mengerti firman Allah, menafsirkan firman Allah, marah kepada Tuhan. Sebab apa? Sebab apa marahnya? Sebab Tuhan duduk makan bersama-sama dengan orang berdosa. Siapakah orang berdosa itu, saudara? Pemungut cukai, ya, biasa. Pemungut cukai, ahli Taurat ini benci sekali kepada pemungut cukai, orang berdosa. Memang benar ya, pemungut cukai berdosa sekali, memeras rakyat pajak, ya, baik orang kaya maupun orang miskin diperas, seperti Sakius. Jadi orang Farisi dan orang pemungut ahli Taurat marah kepada Tuhan, sebagaimana anak sulung marah kepada bapaknya. Tegal anaknya pulang, dibuat pesta pora di dalam rumah bapak. Saudara, orang bapak meskipun dia tidak berbuat salah, tetapi setelah dia kembali tidak ingat lagi dosa. Mungkin di antara kita sudah tinggalkan Tuhan, ya, bukan tinggalkan Tuhan dengan fisik tubuh kita, mungkin ke hati kita sudah jauh dari Tuhan, sudah tidak merasakan ada damai sejahtera, tidak ada lagi berkat-berkat mengalir, berkat rohani dalam hidup kita, sehingga kita berkekurangan, kelaparan, miskin, tidak berdaya. Kita mencari sana sini tidak mendapat, seperti ada menghadapi jalan buntu. Sebab apa? Sebab hidup kita tidak bergandol kepada Tuhan, tidak bersekutu dengan Tuhan, sehingga malah petaka itu kita alami dari hari ke hari, sampai hari dia sadar, baru dia kembali. Saudara, mari kita koreksi diri hidup kita sendiri. Apakah kita masih tetap bersama-sama dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan di dalam doa, bersekutu di dalam membaca firman Allah? Mari kita perbaiki, kembalilah kepada kasih yang melimpah, kasih yang tidak berkesudahan. Kasih itu masih tetap ada sampai saat ini. Kuasa Tuhan belum pernah berubah. Kalau Tuhan menolong orang lain, kita juga akan ditolong oleh Tuhan. Tuhan tidak memilih bulu. Kasih Tuhan itu tidak berkesudahan, tidak ada ujung-ujungnya. Barangkali kita kasih kepada Tuhan hanya separuh mungkin. Tuhan sepenuhnya tidak ingat lagi dosa-dosa kita yang kita telah buat bertahun-tahun yang lalu, hari-hari yang lalu. Saat ini Tuhan ada di tengah-tengah kita. Biarlah kita mau mendekat kepada Tuhan. Firman Tuhan Allah katakan, kalau kita dekat dengan Tuhan, kita rasa ada damai sejahtera, ada kekuatan baru, ada penghiburan, ada kesembuhan, ada pertolongan dan sebagainya. Tetapi kita kalau jauh dari Tuhan, kering. Mungkin fisik kita datang ke gerejanya, datang dengan kering, pulang pun dengan kering, tidak merasakan hadirat Allah ada dalam hidup. Mari kita kembali. Tuhan masih membuka tangan yang begitu lebar untuk saudara dan saya, untuk orang-orang yang sudah jauh dari Tuhan. Tuhan katakan, mari
Bagi orang yang susah, yang lemah, yang berpikulan berat, aku akan memberi perhatian. Bagi hari ini, biarlah kita mau datang menyembah Dia. Mohon ampun dosa, mohon ampun kekurangan, kesalahan, apa yang kita buat sengaja atau tidak sengaja, sadar atau tidak sadar. Tuhan penuh murah, kasih Tuhan tidak berkesudahan. Dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat 16, Tuhan mencintai isi-isi dunia, termasuk kita manusia yang berdosa. Bapa di surga mengirim anaknya yang tunggal mati di kayu salib. Tetapi barang siapa yang percaya kepada Dia, dia akan mendapat hidup yang kekal. Saat ini tubuh dan darah Tuhan ada di tengah-tengah kita. Jangan kita lewatkan begitu. Hargailah tubuh dan darah Tuhan. Tuhan sudah dihancurkan di kayu salib di gunung Golgota. Darahnya mengalir ke bumi, dari atas kepala turun ke bumi. Darah itu yang mendatangkan pengampunan bagi kehidupan kita masing-masing. Kita tidak bisa bayar. Kita rasa berhutang jiwa kepada Tuhan. Tetapi sekedar apa yang ada pada kita, mari kita layani Dia. Setia berbakti, berbuat segala sesuatu bagi Tuhan. Sebab Tuhan akan membalas pada waktunya. Dia datang kembali seperti orang Samaria. Dia akan kembali mengganti kerugian kita. Kita sudah berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Kita sudah layani orang-orang sakit, orang-orang susah. Tidak akan hilang, tetapi kita akan alami berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Saat ini Tuhan, darah Tuhan ada di tengah-tengah. Barang siapa yang sakit, makan dan minum, dia akan mendapat kesembuhan yang sempurna. Sebab dalam tubuh dan darah Tuhan ada kuasa, khasiat yang dapat menolong kepada kita. Kita siapkan hati kita untuk makan minum dari tubuh dan darah Tuhan. Bentar kita pulang, kita baru merasakan ada kesembuhan, ada pertolongan, ada kekuatan dan sebagainya. Kita tidak bisa berjalan sendiri tanpa bimbingan Tuhan. Sebab itu biar tubuh dan darah Tuhan akan menguatkan hidup kita. Sebab dalam firman Tuhan yang lain, makan tubuh dan darah Tuhan, roti yang turun dari surga, akan mendatangkan selamat. Baca di rumah. Tidak percuma, tidak kebiasaan kita makan, tetapi hargailah tubuh dan darah Tuhan, darah yang telah menetes ke bumi, tubuh yang sudah dipecahkan kepada oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Biru-biru di belakang sudah dipukul 41 kali. Saudara, biru itu yang mendatangkan kesembuhan bagi setiap orang yang percaya. Mungkin saat ini saudara menghadapi jalan buntu, menghadapi penyakit dan sebagainya, serahkanlah kepada Tuhan, maka Tuhan akan memperdulikan. Firman Tuhan saya tidak memperpanjangkan sini, tetapi mari kita sama-sama berdiri. Kita akan menyanyi kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku.
Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur, terima kasih buat pimpinanmu sepanjang Tuhan firman Tuhan dikemukakan. Mari tanamkan dan ukir dalam Tuhan, kasih Engkau yang tidak berkesudah. Biarlah kasih itu tetap dalam hidup kami. Kami alami segala perkara bahwa kasih-Mu senantiasa menolong dalam semuanya. Pagi hari ini kami menghadapi tubuh dan darah-Mu. Mari Kau pimpin dari awal sehingga pakai hamba-hamba-Mu yang telah Engkau percayakan untuk melayani. Tuhan, urapi kami. Tuhan, kuduskanlah roti dan anggur ini. Biarlah mendatangkan kesembuhan bagi yang sakit, mendatangkan penghiburan bagi yang susah, mendatangkan kekuatan bagi yang lemah. Tuhan, mari saat ini hadir, jamahlah tubuh dan darah. Kiranya kami boleh tetap kuat di dalam melayani dan mengiring Tuhan sampai selama-lamanya. Kami serahkan pekerjaan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, serahkan kepada Pak John. Sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasih-Nya kepada saya sampai selamanya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Allah dan kita akan masuk di dalam perjamuan Tuhan. Saya undang kita angkat tangan kanan kita, roti yang kita pegang di atas kepala kita. Ini adalah lambang daripada tubuh Kristus yang sudah dihancurkan 2000 tahun yang lalu demi membela saudara dan saya. Dengarkan firman Allah sebelum kita makan bersama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita akan makan bersama-sama roti yang adalah lambang daripada tubuh Kristus, di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di dalam surga. Setelah kita makan roti, mari saya undang kita akan mengangkat cawan di tangan kanan kita di atas kepala kita. Dan cawan ini adalah gambaran dari darah Yesus yang sudah ditumpahkan demi menembus dosa saudara dan saya. Dia mengorbankan darah yang suci, darah yang tak berdosa, untuk dapat menebus dosa kita semua
yang percaya kepada Dia. Dengarkan firman Allah sebelum kita minum bersama-sama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang diteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Mari kita minum bersama-sama. Di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum bersama-sama. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Terima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang kau beri pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau, pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Bapa yang ada di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan terima kasih buat pimpinanmu sepanjang ibadah pagi hari ini dari awal hingga akhir. Puji-pujian yang kami telah naikkan bersama, kiranya boleh menjadi satu korban yang berbau harum di hadapan Engkau. Teristimewa kami telah mendengar firman-Mu. Tuhan, mari tanamkan dan ukirkan dalam segala hati kami, supaya kami tidak berdosa kepada Tuhan, melainkan kami boleh menerima berkat lewat firman-Mu. Tuhan, Engkau lihat keberadaan kami. Apakah kami masih tetap di dalam Engkau, Engkau di dalam kami? Tuhan, tolong kami Bapa, supaya kami boleh tetap di dalam Engkau. Kami boleh merasakan ada kelimpahan berkat surgawi, berkat kekuatan, kesehatan, damai sejahtera. Tuhan, tolong pegang tangan kami. Jangan lepaskan kami pergi jauh dari Engkau. Jauh dari Engkau kami akan menjadi miskin dan melarat, Tuhan. Jauh dari Engkau kami akan suka, kelaparan dan sebagainya, Tuhan. Jiwa kami harus diberi makan dengan firman Allah, karena firman Allah tadi yang dapat menguatkan kami. Perjalanan kami masih jauh, Bapa. Mari Tuhan tolong, supaya kami boleh makan minum daripada firman Allah. Firman Allah mendatangkan kekuatan, supaya kami boleh tetap berjalan menurut kehendak dan kemauan dalam hidup kami.
Di ujung jalan itu kami akan bertemu Engkau Bapa. Ini yang menjadi maksud dan tujuan kami melayani Engkau, mengikut Engkau, karena Engkau lah yang menjadi juru selamat kami. Terima kasih Bapa buat firman. Terima kasih berkati sidang jemaat yang telah berbakti, tangan-tangan yang telah berkorban untuk pekerjaan, tangan-tangan yang telah mengembalikan milik-Mu. Berkat yang sama mau ditumpahkan atas hidup kami masing-masing. Berkati mata pencarian usaha, apa saja yang dikerjakan semuanya boleh berhasil. Bagi anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah, berikan hikmat akal budi, bukakan segala rahasia pengetahuan, jaga lindungi, jauhkan dari segala hal. Terima kasih Bapa, pakailah kepada kami untuk memberitakan Injil-Mu Bapa. Engkau memberikan kasut kepada kami, Engkau memberikan cincin. Tuhan merasakan kasih Tuhan tidak berkesudahan. Tuhan, kebenaran hidup kami bagikan kain yang kotor, tetapi Engkau memberikan pakaian yang bagus, pakaian yang benar, pakaian yang suci. Tuhan, biar kesucian boleh ada dan terterap dalam hidup kami, supaya kami boleh tetap melayani Tuhan. Tuhan, Engkau benci kepada dosa, tetapi Engkau cinta kepada orang berdosa. Kami adalah orang-orang yang berdosa, yang tidak bisa berbuat apa-apa, sudah dikekang oleh kuasa kegelapan, tetapi tangan Engkau terhulur untuk menolong kami, supaya kami boleh tetap sadar bahwa Engkau Allah yang dapat berbuat segala sesuatu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semua sepanjang hari ini untuk bungkus kami semua di dalam darah yang kudus. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang dalam kesusahan Engkau berikan penghiburan, yang menghadapi jalan buntu Engkau buka jalan. Tuhan, kami serahkan segenap tubuh, roh dan jiwa kami ke dalam tangan Engkau yang suci. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami yakin dan percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau akan memberkati kami semua. Dan sekarang saudara-saudara, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan pimpinan Allah Roh Kudus menyertai kami mulai saat ini besok sampai Yesus datang kembali, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.